Selamat siang, ya. Pak, saya dengar dari Dinas Lingkungan Hidup bahwasanya Universitas Muhammadiyah ini telah bisa menciptakan pengolahan limbah sampah gitu, Pak. Seperti ini, Pak, ya, limbah sampahnya, Pak, ya. Bisa dijelaskan, Pak, limbah sampah ini prosesnya seperti apa, Pak? Baik, saya akan jelaskan, Pak. Jadi alat ini adalah hasil dari skripsi mahasiswa untuk sebagai proses pemanfaatan limbah sampah organik, terutama dari sayuran yang sering kita temukan di pasar-pasar, untuk selanjutnya dijadikan pelet sebagai pakan ternak ikan. Nah, untuk proses kerjanya sendiri, ini adalah untuk memasukkan sampah organik, biasanya berupa sayuran dari kol, sawi, ataupun dari dedaunan yang lain. Nanti akan dicacah ke sini menjadi ukurannya sedikit lebih kecil. Setelah diproses, nanti diproses lanjut sama mesin pencetak pelet dalam kondisi basah terlebih dahulu, Pak. Nanti setelah dicetak, keluar dari outernya ini dicampur dengan dedak untuk menghasilkan tekstur yang lebih bagus, lalu dimasukkan kembali. Jadi ada 2 kali proses untuk di pencetak peletnya. Oh iya. Terus Pak, berapa banyak Pak kapasitas yang bisa diolah di mesin sini, Pak? Untuk kapasitas bisa 5 sampai 15. Kalau misalnya tergantung jenis sayurannya, Pak. Oh gitu. Nah, kalau misalnya raw campuran itu mungkin 5 sampai 10 untuk 1 kali proses ini. Nah, untuk di mesin ini tentunya akan lebih kecil untuk pencetaknya. Tapi kalau misalkan untuk jenis sampah rumah tangga yang lainnya bisa nggak, Pak? Contohnya kayak bekas nasi, daun atau apa gitu, Pak? Selain sayuran? Bisa, Pak. Bisa, Pak, ya? Untuk bekas nasi bisa langsung ke sini nanti dicampur. Oh, dari gitu. Sayuran yang sudah dicacah bisa langsung dicampur nanti ke sini. Ini produksi tahun berapa, Pak? Ini mahasiswa 2020, Pak. 2020. Disidangkan 2020 ya. Produksi di 2019. Terus Pak, budget anggarannya berapa ini, Pak? Untuk Satu unit ini, Pak? Oh iya. Pembuatan secara istilahnya dari mandiri mahasiswa gitu kan. Ini kan dari 2 orang. Iya. Nah, untuk pembuatan mesin yang pencacahnya ini bersama mesin motor bakar untuk penggeraknya ini sekitar 5 sampai 6 juta ya. Oh, berapa lama Pak proses pembuatannya, Pak? Kalau ini untuk mahasiswa 1 bulan mungkin, Pak. Soalnya kan untuk beberapa bahan buat mahasiswa itu dibelinya dicicil, diangsur gitu, Pak. Tapi kalau misalnya untuk mass production 2 minggu juga bisa selesai, Pak. Ketika memang bahan dan peralatannya sudah tersedia untuk langsung diproses. Sudah diproduksi nggak, Pak, untuk pemakaian di luar? Untuk saat ini belum, Pak. Oh, belum. Untuk produksi masalnya. Kapan tuh, Pak? Ini tergantung dari nanti tendernya yang mau mengerjakan. Gitu. Ya. Ya. Kami hanya sebagai perancang dan mungkin untuk konsultan dari sistematika kerjanya saja. Ya, dengar-dengar pihak Dinas Lingkungan Hidup sendiri pernah berkunjung ke sini dan katanya ini perlu di-upgrade. Apa yang di-upgrade-nya itu, Pak? Ya, dari Dinas Lingkungan beberapa hari ke belakang memang sudah ke sini dan
ada beberapa hal yang memang harus diperbaiki dari mesin ini terkait dengan hasil. Nah, untuk kebutuhan dari Dinas Lingkungan sendiri, mungkin ada di bagian penggerak, ya Pak, untuk membuat torsi yang lebih besar sehingga produksi itu bisa lebih maksimal. Ya, ada beberapa kekurangan memang dari skripsi mahasiswa ini, di antaranya dari hasil cacahan yang memang masih kasar menurut dari Dinas Lingkungan Hidup. Dan untuk pencetak peletnya ini mungkin kapasitasnya agak kecil ya, tidak sebanding dengan masukan keluaran dari mesin pencacahnya. Mungkin nanti bisa diperbesar dan ditambah beberapa komponen mekanika untuk hasil yang lebih bagus. Iya. Terima kasih Pak atas waktunya dan penjelasannya. Iya, kita lanjut Pak. Tadi kita bicara berkaitan dengan pengolahan sampah rumah tangga Pak. Nah ini yang di hadapan saya ini kan pengolahan sampah khusus plastik ya Pak ya, seperti itu. Gimana Pak secara teknis proses pengerjaannya Pak? Pengerjaan alatnya atau cara kerja alatnya? Cara kerja alatnya dan prosesnya gimana Pak? Sebenarnya alat ini cukup menggunakan prinsip yang sederhana, yaitu membuat robekan-robekan untuk sampah plastik sehingga bisa lebih padat dan lebih mudah untuk digunakan. Nah, di dalam mesin ini terdapat beberapa pisau yang saling bersinggungan untuk melakukan kerja. Nah, di sini ada pisau terbuat dari besi baja, jadi sampah itu dimasukkan ke sini. Nah, di bawah pisaunya itu terdapat saringan. Jadi ketika memang plastiknya itu belum sesuai dengan ukuran yang diinginkan, mereka akan kembali terpotong gitu Pak. Nah, ini nanti keluar dari sini. Oh iya Pak, ini hasil produksi tahun berapa juga Pak? Apa sama dengan masih sama Pak, masih sama? satu angkatan ya. 2020? Ya, diproduksi 2019 dan diujikan di 2020 Pak. Sampah apa saja Pak yang bisa masuk ke sini Pak, plastik? Untuk sementara ini kan dari perancang sendiri, dari mahasiswa lebih dispesifikan untuk plastik. Yang sering kita temukan sehari-hari Pak. Macam-macam plastik ya Pak ya? Iya, botol minuman kan, minuman cup, dan plastik-plastik kecil lainnya. Rencana Pak seperti pengolahan sampah rumah tangga ini kapan akan dikembangkan Pak? Kira-kira? Terus ya, kami dari pihak lembaga terus mendorong kepada mahasiswa untuk terus berinovasi Pak, untuk terus mengembangkan alat yang ada untuk lebih sempurna dan lebih bermanfaat gitu Pak. Ada nggak ke depannya Pak di dua benda ini, dua mesin ini akan bisa dipakai oleh masyarakat luas Pak? Kedepannya ke situ mungkin Pak kejarannya. Nanti kita akan terus kita sempurnakan. Kalau sudah benar-benar sempurna sesuai dengan keinginan pasar, baru kita akan kembangkan keluar. Ada targetan Pak? Targetan waktu? Targetan kita sih sesuai dengan tahunnya itu akhir tahun ini sampai akhir tahun lah kita akan mencoba supaya alat-alat ini bisa berguna bagi masyarakat. Iya, siap. Ada tambahan lain Bapak? Mungkin ini juga bisa ini Pak, harusnya peran RW kalau memang bisa dikembangkan banyak butuh Pak. Jadi minimal bank sampah yang dikasih ada berapa puluh gitu, minimal harus punya satu. Kemudian juga kalau dilihat kalau ingin pengolahan sampahnya secara mandiri, minimal untuk per RW itu harus punya gitu. Atau per kelurahan lah gitu ya. Awalnya per kelurahan, kemudian nanti dibagi per RW. Terus ada nggak himbauan Bapak berkaitan dengan benda ini, dengan cara pemakaiannya, dengan kebijakan RT RW kelurahan kecamatan? Ada nggak himbauannya Pak dengan perlunya benda ini dipakai di setiap bank sampah Pak? Ya perlu, karena kan pengolahan sampah itu idealnya dari sumber, yang utama itu dari sumber gitu. Nah, kalau udah di tempatnya ada masing-masing tanpa ada transport lagi, jadi
pengolahan di sana, kemudian nanti dikumpulkan. Jadi memang harus ada sinergitas juga antara dinas-dinas, kemudian kerjasama dengan pihak swasta juga Iya, yang akan mengambil hasilnya. Pak, ini penemuan yang benda yang kedua Pak, ketiga Pak ya. Satu, pengolahan sampah rumah tangga plastik, dan ini pengolahan plastik menjadi BBM. Bagaimana Pak proses ini kok bisa menjadi BBM kendaraan bermotor Pak? Baik, mungkin saya akan jelaskan sedikit mengenai fungsi dari alat ini. Jadi alat ini pengolah limbah plastik yang bersih untuk menjadi bahan bakar. Dalam arti di sini mempunyai nilai kalor yang cukup untuk dijadikan bahan bakar. Nah, prosesnya itu bernama pirolisis. Jadi di mana sampah itu akan dibakar, dipanaskan untuk mencapai suhu tertentu untuk menjadi terjadinya proses perubahan sifat kimia, Pak. Nah, nanti ada proses penyulingan juga di sini. Ini input untuk sampahnya, Pak, untuk plastiknya. Ini agak susah. Nah, masuk ke sini. Nanti setelah itu kita panaskan dengan bantuan energi dari luar. Nanti kita kontrol di sini ada pressure gauge. Iya, tekanannya kita lihat dulu, Pak. Nah, kalau misalnya sudah cukup, nanti akan hasil uapnya itu dialirkan melalui kedua tabung ini. Ini ada semacam filter kalau tidak salah di sini. Setelah itu akan disuling, dituliskan di sini, lalu hasilnya keluar. Nah, seperti itu Pak prosesnya. Berapa lama tuh Pak prosesnya itu Pak? Itu tergantung jenis plastiknya Pak. Kalau yang sudah dicobakan itu 1 sampai 2 jam tergantung volume yang dimasukkan itu Pak. Plastiknya, Iya. plastik berarti plastiknya masuk ke situ, lubang yang barusan tadi itu. Iya. Oh gitu. Nah itu Pakai gas. pakai gas ya. Nah Pak, Bapak barusan kan 2 sampai 3 jam ya akan menjadi BBM itu Pak ya. Nah itu kalau misalkan kapasitas cara kerja ini paling kontinu, paling lama itu berapa lama Pak? Dan berapa liter Pak? Kalau itu tergantung dari energi yang dimasukkan ke sini. Oh Pak. gitu. Ya. Bahan plastik yang dimasukkan ke situ. Iya, dari panas yang dimasukkan ke sini. Oh gitu. Soalnya kan untuk 1 sampai 2 jam itu kondisi di 50% volume ini terisi Pak. Ya. Mungkin Bapak bisa memperkirakan Pak, 1 liter kira-kira berapa kilo sampah plastik Pak? Untuk yang sudah diuji cobakan kita 1 liter maksud, maaf, 1 liter BBM berapa kilo plastik? mungkin untuk 1 liter itu Pak berapa kali proses. Karena yang sudah diuji cobakan kita beberapa mili saja Pak. Yeah. Karena keterbatasan dari sumber plastiknya itu kalau di sidang skripsi. Tapi ini telah diuji cobakan Pak hasil daripada proses ini ke kendaraan bermotor Pak. Gimana hasilnya Pak? Untuk hasilnya itu belum kami cek kandungan kimianya seperti apa karena memang keterbatasan kemampuan mahasiswa juga. Mungkin kedepannya kita bisa coba Pak untuk dicek dan diuji cobakan ke Kendaraan bermotor. ya. Kalau misalnya bagus nanti kami akan coba untuk kerjasama dengan pihak lain. Iya. Kalau Pertamina sudah sih, Oh. dia sudah masuk speknya Pak. Oh. Nah, kita bawa ke lab ya. Oh. Jadi sudah mengakui Pertamina bahwa ini sudah masuk spek. Jenis BBM gitu Pak ya. Oh. Hanya tinggal kita bawa ke lab. Oh. Bahwa Pertamina mengatakan bahwa ini sudah termasuk BBM dan bisa dipakai kendaraan bermotor gitu. Analisanya gitu kan. Tinggal di perhalus lagi gitu Pak ya. Berarti jenisnya itu apa Pak? Bensin kah? Premium kah? Belum terketahui. Oh, belum ketahui Pak ya. Baru analisa spek. Analisa. Dia udah masuk kelas BBM. Kelas BBM siap. Berarti layak untuk dipakai kendaraan bermotor Pak ya. Iya. Bapak terima kasih Pak atas waktunya Pak ya.
Audio Jungle. 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 Audio Jungle.